Dan di sini trek udah terjal bro. Dan vegetasi udah makin rapet. Udah 2 jam jalan. Entah karena kebanyakan istirahat atau gimana. Wah di sini pada saling pandang-pandangan kayak, lu nyium gak sih? Lu nyium gak? Sampai akhirnya Faiz nyeletuk, bau anjir nih. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Oke, kita balik lagi di pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor pendakian kalian yang mungkin aja, wah di gunung gue bakal ketemu juga kali. Pada kali ini ada sebuah cerita dari daerah Jawa Timur. Cerita kiriman dari seseorang yang sebut aja namanya itu Roro. Jadi Roro ini perempuannya. Tapi bukan Roro Jonggrang nih. Nah, Roro ini mau nyeritain pengalaman dia sewaktu mendaki ke Gunung Kawi sama 3 orang temennya. Nah, temennya ini sebut aja si Vivi, Johar, sama Faiz. Sewaktu pendakian ke Gunung Kawi itu, salah satu dari mereka itu kayak menemukan satu, bisa dibilang perhiasan. Nemu perhiasan kayak gitu di gunung, mereka pikir, oh mungkin ini punya orang gitu kan. Jatuh atau apa. Niat mereka mau balikin nih ke pemiliknya. Tapi sayangnya, niat baik itu malah ngebawa mereka menuju petaka. Aneh kan? Kan niatnya baik nih mau balikin. Kok bisa malah dapat malapetaka? Tonton video ini terus. Udah kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Iya, jadi waktu itu sore-sore Roro ini dapat telepon dari Vivi, temennya yang ngajakin dia buat ngopi di salah satu kafe di dekat kampus. Setujulah si Roro ini kan, dan mereka janjian mau ketemu nanti abis maghrib. Singkat cerita, selesai maghrib, Roro langsung siap-siap tuh dan menuju ke kafe yang dimaksud tadi. Pas sampai di kafe itu, ternyata Vivi itu nggak sendirian. Dia itu sama 2 teman lainnya, si Johar sama Faiz. Kirain sendiri, Vi. Lu malah ngajak 2 makhluk ini. Ngedenger si Roro ngomong kayak gitu ya, mereka ketawa aja. Karena mereka semua ini teman satu kampus dan bisa dibilang akrab. Terus mereka ini sama-sama pendaki. Biasalah tongkrong anak kampus yang kalau udah ngumpul tuh pasti ngobrolnya ngalor ngidul, apa aja diomongin. Ditambah lagi mereka itu udah lama banget nggak nongkrong lengkap kayak begitu. Soalnya masing-masing pada sibuk sama tugas kuliah. Awalnya mereka ngobrol santai aja tuh kan, ngobrolin tugas kampus, ngobrolin gosip lah, ngobrolin percintaan, sampai ngegibahin dosen tuh. Tapi di tengah-tengah obrolan, si Johar tiba-tiba buka suara. Gue sebenarnya ngajakin ngopi tuh ada maksud. Gimana kalau kita naik gunung? Mumpung libur panjang nih, sekalian refreshing. Wah, langsung pada heboh di situ. Soalnya udah hampir 2 semester nih, mereka nggak naik gunung bareng. Biasanya minimal tiap liburan tuh mereka pasti naik gunung. Tapi gara-gara tugas kuliah numpuk, rencana naik gunung itu nggak kesampean. Nah, ketika si Johar tahu-tahu ngajakin naik gunung, semuanya langsung pada setuju tuh. Cuma jadi pertanyaan, ke gunung mana? Ya udah, akhirnya di situ mereka mulailah ngebahas kita mau naik gunung mana nih. Gunung mana nih yang mau kita daki? Awalnya mereka sebutin lah gunung ini, gunung-gunung yang mereka belum pernah daki sebelumnya. Sampai tiba-tiba si Faiz nyeletuk lagi. Rek, katanya Gunung Kawi serem ya? Alah, kita udah sering naik gunung juga. Dan kita gak pernah ngalamin yang aneh-aneh kok. Paling cuma suara-suara gitu aja. Ya udah, kita naik Gunung Kawi aja yuk. Lewat jalur keraton. Sekalian ngebuktiin kalau gunung itu nggak seserem yang orang-orang bilang. Di sini, Faiz yang ngomong tadi itu cuma iseng dong sebenarnya. Ngedenger si Roro ngusulin ya udah Gunung Kawi aja yuk. Langsung ragu dia di situ. Mukanya langsung agak pucet tuh. Tapi bukannya didukung, dia malah diledekin tuh sama si Vivi. Katanya, masa udah sering naik gunung.
Masih aja takut sama cerita-cerita horor. Ya udah kan, karena dia nggak mau kelihatan culun di situ, dia iyain aja tuh buat ikut naik ke Gunung Kawi. Mereka pun putusin naik ke Gunung Kawi itu minggu depan. Ya udah, habis ditentuin pendakian itu, mereka lanjut lagi tuh ngobrolin soal yang lain. Sampai singkat cerita, nggak terasa udah jam 9 malam dan masing-masing mutusin buat pulang. Vivi dibonceng Johar, sedangkan Roro sama Faiz naik motor mereka masing-masing. Pas Roro baru nyampe rumah, langsung nih disambut sama emaknya. Disambut sama ibunya dengan sambutan khas. Gimana sih ibu-ibu ngelihat anak perempuannya pulang malam. Roh, dari mana sih kamu? Jam segini kok baru pulang? Anak ini bener-bener. Baru aja ngumpul sama teman kampus, Bu. Sambil duduk di sebelah ibunya, Roro mulai jelasin lah tuh kan. Soal rencana dia mau naik ke Gunung Kawi sama teman-temannya itu. Tapi begitu ngedenger kata mendaki, wah ibunya Roro ini langsung kayak, tak dulu nih. Hah? Naik gunung lagi? Nggak usah, Roh. Bahaya. Ayolah, Bu. Aku bisa jaga diri kok. Udah sering naik gunung juga. Lagian teman-temanku udah pada fix mau berangkat minggu depan. Ibunya masih kelihatan ragu di situ. Tapi si Roro terus aja tuh coba ngebujuk pelan-pelan. Coba ngeyakinin dengan berbagai macam cara tuh sampai akhirnya ibunya ini luluh juga. Dengan catatan, ya udah oke, naik gunung nggak apa-apa, tapi hati-hati. Jangan macem-macem di sana. Roro seneng lah di situ kan, diizinin naik gunung, dia siap Bu, aman, tenang. Ya udah, abis itu Roro langsung pergi ke kamarnya buat istirahat. Singkat cerita, hari keberangkatan tiba. Jam 6 pagi, Vivi udah nongol tuh di depan rumahnya Roro buat ngejemput. Abis itu, mereka berdua langsung OTW tuh ke kampus, di mana si Johar sama yang lainnya pada nungguin. Sampai di kampus, ketemu Johar sama Faiz, langsung lah tuh mereka ngecek lagi barang-barang, takutnya ada yang ketinggalan atau apa gitu kan. Setelah ngecek barang-barang dan dirasa udah lengkap, berangkatlah mereka semua tuh ke base camp naik motor. Vivi dibonceng Johar, Roro dibonceng tuh sama Faiz. Di tengah perjalanan, mereka ini sempat mampir dulu di satu warung makan buat sarapan sama bungkus nasi nih, buat nanti bekal di perjalanan. Kelar sarapan, lanjut lagi lah mereka jalan ke base camp. Sekitar kurang lebih 4 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di base camp Gunung Kawi via Keraton. Begitu parkir motor, melihat ke sekeliling ini kan, wah, keren banget nih. Bangunan yang ada di situ itu unik lah, megah, dan waktu itu rame sama pengunjung. Nggak pakai lama-lama, Johar langsung ngurus nih pendaftaran si Maksi. Dan pas dia udah selesai ngurus pendaftaran itu, mereka langsung dikasih arahan nih sama petugas base camp. Bahkan sampai dikasih gambaran peta tuh, supaya mereka nggak nyasar. Pokoknya ikutin jalur ini aja ya, jangan coba-coba keluar dari trek. Mereka semua ngangguk-ngangguk tuh. Ya udah, habis itu si petugas pergi dan mereka pun mulai bentuk lingkaran. Di situ mereka doa bareng, mudah-mudahan nggak ada kejadian apa-apa. Sekitar jam 12 siang, pendakian pun dimulai. Awal-awal pendakian, di sebelah kanan jalur itu mereka masih ngeliat bangunan-bangunan keraton tuh, yang wah cakep banget lah. Mereka sampai sempetin foto-foto dulu tuh di situ. Habis itu mereka jalan tuh ngikutin jalan setapak. Johar jalan paling depan, si Faiz paling belakang. Nah yang cewek-cewek di tengah nih. Awal-awal trek masih enak lah gitu ya, masih agak landai gitu. Jadi mereka bisa jalan agak cepet. Sepanjang jalan mereka ngobrol santai tuh kan, biar nggak terlalu tegang atau apa. Mereka ngobrol, mereka bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Sambil ngebahas nextnya kita mau kemana lagi nih. Dan Faiz bilang, fix, kita harus naik gunung lagi. Karena asik ngobrol gitu, nggak terasa mereka udah sampai nih di pos 1. Waktu itu sekitar jam 2 siang. Udah waktunya makan siang kan, bahkan udah telat kali. Ya udah mereka duduk istirahat di situ, mereka buka tuh nasi bungkus yang udah mereka bawa. Faiz sempat ngingetin di situ, jangan kelamaan. Takutnya kesorean nanti. Setelah makan terus istirahat sebentar, lanjut lagi lah perjalanan menuju ke pos 2. Jalur udah mulai agak nanjak nih sekarang dan vegetasi udah mulai lebat. Sampai-sampai si Vivi itu ngos-ngosan. Bentar. Wah, ngap gua. Ya udah, akhirnya mereka setuju nih buat istirahat dulu sebentar. Kesian si Vivi, ya. Cari tempat datar, mereka istirahat sebentar. Roro duduk tuh kan sambil tangan tuh begini nih. Gimana sih kayak kalau duduk tuh begini nih tangannya nempel di tanah gitu ya. Nah, pas lagi begitu posisinya di tangan sebelah kiri, kok dia ngerasa kayak ada sesuatu nih yang dia teken nih. Pikir awalnya mungkin itu batu yang kerikil. Tapi setelah dia lihat begini, itu bukan batu. Itu ada benda kecil, lebih tepatnya
kalung emas. Ada permatanya tuh warna merah. Wah, ini kelihatannya mahal. Si Roro curiga, mungkin ini punyanya Vivi. Vi, kalung lu jatuh nggak? Nggak tuh. Kenapa emang? Ini gua nemu kalung, Buset, ini emas beneran loh. Udah simpen aja dulu. Ntar di puncak, coba tanya ke pendaki lain. Siapa tahu ada yang kehilangan. Roro setuju di situ. Dia masukin kalung itu ke kantong celana. Tapi nggak tahu kenapa, setelah dia ngantongin kalung itu, mendadak perasaan dia jadi nggak enak. Karena waktu udah semakin sore, lanjut lagi lah perjalanan. Dan jam 3 sore sampailah mereka di pos 2. Begitu sampai, mereka istirahat lagi tuh. Duduk, ngatur nafas, minum. Rencananya mereka ini mau ngecamp di pos 3. Sedangkan itu masih pos 2, jadi mereka nggak bisa lama-lama di situ. Nah, pas lagi duduk itu, Roro itu samar-samar ngedenger dari arah kanan. Kayak ada yang manggil. Roro. Refleks dia nengok dong. Tapi nggak ada siapa-siapa. Hutan dan nggak ada pendaki. Ya udahlah gitu kan. Coba cuekin, mungkin salah denger atau apa. Terus Johar ngajakin nih buat ngelanjutin perjalanan. Lanjutlah nih ke pos 3. Dan di sini trek udah terjal bro. Dan vegetasi udah makin rapet. Udah 2 jam jalan. Entah karena kebanyakan istirahat atau gimana, ini mereka nggak sampai-sampai ke pos 3. Mau nggak mau kan udah capek, akhirnya mereka harus cari tempat lagi buat istirahat nih. Secara udah mau maghrib juga. Faiz bilang, kita bikin kopi dulu, buka kompor. Kita bikin kopi. Ya udah mereka duduk melingkar tuh sambil bikin kopi, sekalian makan snack. Di situ mereka ngobrol-ngobrol kan. Cuma lagi asik mereka ngobrol-ngobrol ini, tiba-tiba suara itu kedengeran lagi. Kali ini lebih jelas. Dan lagi-lagi Roro kaget dan dia nengok ke arah sumber suara itu. Nah Faiz yang ngeliat Roro aneh kelakuannya nanya, kenapa Ro? Roro bilang, enggak apa-apa kok. Yakin? Nggak apa-apa. Padahal dalam hati dia itu ngerasa ini bener-bener gak enak nih. Buat ngusir rasa takutnya dia, Roro coba fokus nih ke obrolan teman-temannya. Singkat cerita, setelah maghrib udah lewat dan istirahatnya udah lumayan cukup, mereka beresin barang-barang terus ngelanjutin lagi pendakian. Sepanjang jalan Roro ini ngerasa kayak ada yang ngawasin. Dan Roro juga di situ sempet nyium kayak bau anyir darah. Awalnya bau itu kayak semilir aja gitu, samar-samar, tapi lama-lama baunya itu makin jelas. Nyengat banget. Roro di situ nggak bilang ke yang lainnya. Takutnya nanti mereka pada parno. Dia cuma nunduk aja tuh, fokus sama jalan. Sampai akhirnya mereka tiba juga nih di pos 3. Namanya itu kalau nggak salah Puncak Pitrang. Di pos 3 angin lumayan kenceng. Johar ngelihat kondisi sekitar tuh kan. Dan dia di situ kelihatannya agak ragu buat ngecamp di situ. Dia bilang kayaknya kita mending lanjut aja deh sampai Sabana. Akhirnya semua setuju nih sama pendapatnya Johar. Sebelum lanjut, mereka istirahat dulu sebentar. Nah, pas lagi istirahat ini, Roro lagi-lagi nyium bau itu. Bau anyir darah. Dan kali ini gak cuma Roro yang nyium, tapi teman-teman yang lain juga. Wah, di sini pada saling pandang-pandangan kayak, lu nyium gak sih? Lu nyium gak? Sampai akhirnya Faiz nyeletuk, bau anyir nih. Kita mending lanjut jalan aja yuk. Di situ Johar langsung berdiri, buru-buru dia matiin rokok. Lanjut lagi pendakian nih ke Sabana. Sekarang waktu udah nunjukin jam 7 malam. Angin masih kenceng, masih berasa dingin. Dan kabut udah mulai nutupin pandangan. Jarak pandang otomatis makin pendek. Di sini Johar agak ragu buat lanjut karena kabutnya parah banget. Ditambah udah malam. Takutnya nyasar gitu kan. Akhirnya mereka jalan sampai mereka nemuin ada satu spot lah yang cukup buat diriin tenda. Di situ mereka berhenti. Faiz sama Johar langsung tuh bangun 2 tenda. Satu buat cowok, satu buat cewek. Sementara Vivi sama Roro sibuk tuh masak makanan buat makan malam. Setelah semua udah siap, mereka makan bareng lah tuh. Dan bau anyir tadi udah gak kecium lagi. Si Roro udah mulai agak tenang tuh di situ. Abis makan malam gitu, ngobrol-ngobrol sebentar. Setelah itu mereka mutusin buat istirahat. Tapi belum lama tidur, si Roro kebangun. Di situ dia menggigil, nggak tahu kenapa dingin banget di situ. Di situ dia bangkit, mau narik sleeping bag gitu kan, terus tiba-tiba dia kestun nih, karena dia nyium kayak, kok bau anyir lagi. Kali ini jauh lebih pekat daripada sebelumnya. Baru mau rebahan lagi, tiba-tiba ini pundaknya dia ada yang megang. Awal dia pikir itu si Vivi, tapi Vivi ada di sebelah sini. Dia lagi tidur. Nah, si Roro masih setengah sadar gitu. Dia singkirin tangannya nih kan. Dia nengok ke sini. Terus
Lu mau tahu siapa itu? Itu Pocong. Ini Pocong jelek banget. Mukanya hancur. Daging udah ngelupas. Matanya melotot. Di situ Roro langsung kayak mau teriak nggak bisa. Sampai akhirnya Vivi kebangun, dia ngeliat Roro kayak begitu. Bingung, Ro, kamu kenapa Ro? Kamu kenapa? Suara itu bikin Roro kaget. Dan ternyata semua itu cuma mimpi. Jadi yang tadi si Roro ngeliat pocong ditepok pundaknya, itu dia mimpi. Di situ Roro langsung meluk si Vivi tuh kenceng-kenceng. Dan mungkin karena nggak dengar keributan di tenda cewek, si Johar yang ada di tenda sebelah kebangun terus nyamperin nih, ada apaan? Nah Vivi bilang nggak tahu. Si Roro tiba-tiba kebangun dan panik. Roro di situ cuma kayak pocong. Wah, ngedenger Roro bilang pocong, suasana jadi tegang di situ. Johar sama Faiz langsung bengong tuh. Pocong. Sementara Vivi pelukin tuh si Roro yang bener-bener ketakutan. Kasih minum dulu tuh sama Faiz. Nih Ro, minum dulu Ro, biar tenang. Udah lah dia minum tuh kan, gelek. Tarik nafas, coba buat nenangin diri. Akhirnya, abis itu dia mulai cerita tuh mimpinya tadi. Is, mending kita jaga dulu aja yuk di luar. Kita jangan tidur dulu. Oke deh, setuju. Biar cewek-cewek bisa tidur tenang. Vivi terus tuh tenangin si Roro kan. Udah Ro, tenang. Kita doa aja, kita doa. Terus ditenangin kayak gitu sampai akhirnya Roro tidur lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Roro sama Vivi kebangun duluan dan mereka langsung keluar tenda. Di depan tenda, ternyata si Johar sama Faiz itu ketiduran sambil duduk di depan tenda bro pakai sleeping bag. Ini orang dua kayak hansip abis ngeronda semalaman. Vivi bilang, udah kasihan, jangan kita bangunin, mending kita siapin sarapan dulu aja. Ya udah nih si cewek dua orang ini mulailah tuh siapin sarapan. Mereka bikinin mie instan sama kopi tuh. Setelah makanan udah siap, barulah mereka bangunin nih si Johar sama Faiz. Habis itu sarapan lah mereka nih rame-rame. Kelar makan, si Johar ngecek botol air dan ternyata bekal air mereka pagi itu udah mau habis. Cepet banget. Mereka kurang apa bawanya? Ya akhirnya Faiz ngajakin, kita coba ambil di mata air aja. Setelah pada setuju, mereka mutusin buat jalan nih ke sumber mata air yang ada di Sabana, Gunung Butak. Barang-barang ditinggal di tenda tuh, biar mereka nggak berat dan biar mereka cepet. Perjalanan ke mata air itu lumayan jauh. Tapi mau gimana lagi? Air habis. Jam 8:30 pagi, mereka baru sampai tuh di mata airnya. Di sana udah banyak tuh pendaki yang pada bangun, udah pada ngisi air, udah pada nyuci-nyuci dan segala macem. Si Roro sama yang lainnya juga ikutan tuh, cuci muka lah, apa segala macem, sekalian istirahat sebentar. Nah, pas lagi selonjoran begitu, si Roro tiba-tiba keinget sesuatu. Kalian pada inget juga nggak? Kalung yang dia kantongin itu. Dia langsung keluarin kalung emas itu kan. Wah, itu kalung masih sama kayak kemarin. Permatanya itu masih berkilau, warna merah, cakep banget. Di situ dia langsung mikir, oke, gue mau coba tanya ke pendaki lain. Siapa tahu ada yang kehilangan. Satu persatu tuh ditanyain ke pendaki yang ada di situ. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang ngaku kehilangan kalung. Orang mulai mikir lagi, apa jangan-jangan yang punya udah sampai di puncak. Setelah istirahat dirasa cukup, mereka pun siap-siap nih buat balik ke camp. Singkat cerita, akhirnya mereka balik ke camp itu sekitar jam 12 siang. Tapi mereka ini cuma istirahat sebentar doang. Soalnya masih ada satu tujuan terakhir, yaitu puncak. Naik gunung belum terasa lengkap kalau belum sampai ke puncak. Kayak berasa ada PR gitu, ada utang. Barang-barang yang gak perlu ditinggal tuh di tenda. Mereka cuma bawa barang-barang yang penting aja. Jalan tuh ke puncak. Singkat cerita, akhirnya mereka sampailah di puncak Gunung Kawi itu. Wah, mereka seneng tuh, mereka foto-foto, mereka ketawa-ketawa. Dan waktu itu pendaki juga lagi banyak tuh. Lagi-lagi Roro keingetan sama kalung emas yang ditemuin. Dia keluarin tuh kalung dari tasnya. Dia coba tanya ke pendaki-pendaki yang ada di situ. Siapa tahu ini punya mereka. Satu persatu dia tanyain, tapi jawabannya tetap sama. Gak ada satupun yang ngaku punya kalung ini. Akhirnya ya udahlah. Mungkin yang punya udah kemana tahu, nanti aja lah titipin ke base camp. Mereka semua setuju tuh sama usulnya si Johar buat nitipin kalungnya di base camp. Siang itu mereka agak nyantai lah tuh di puncak Gunung Kawi. Nah, lagi enak-enaknya duduk, tiba-tiba Roro ngerasa itu ada sesuatu yang jatuh ke tangannya kayak air. Tapi pas dilihat, itu warnanya merah. Refleks dia kayak, bener, ini cairan warna merah, bau anyir, kayak darah. Sontak dia nengok dong ke atas gini kan.
Tapi di situ nggak ada apa-apa. Nggak ada siapa-siapa, dahan pohon nggak ada, burung nggak ada. Terus ini darah siapa? Roro kasih unjuk ke teman-teman ya kan. Guys, ini apaan sih? Pas dilihat, bener itu darah. Lu nggak luka kan? Enggak. Orang jatuh, celak. Di situ si Johar langsung, udah yuk, kita turun aja. Nggak pakai bak bibu lagi, mereka buru-buru tuh beresin barang, pamitan sama pendaki lain, duluan ya bang, gitu kan, segala macam. Turun lah. Mereka sampai lagi di camp dan langsung buru-buru tuh ngeberesin semua barang-barang. Setelah itu mereka lanjut lagi turun ke base camp. Sekitaran maghrib, mereka baru sampai di pos 2. Di situ mereka istirahat sebentar dan Roro ngerasa kok vibes-nya itu, feel-nya itu kok masih gak enak ya dari puncak tadi. Sampai tiba-tiba samar-samar dari arah hutan itu kedengeran suara ketawa perempuan. Wah udah, itu mereka semua denger dan gak pakai mikir panjang. Johar bilang, ayo lanjut turun. Semakin turun, wah makin tegang tuh. Dan mendekati pos 1, tiba-tiba Roro. Suara panggilan ke Roro itu kedengeran lagi dan kali ini semuanya denger. Wah, Vivi langsung ketakutan di situ sampai nangis dia. Tapi Johar langsung, udah nggak usah didengerin. Lanjut turun. Tapi suara itu nggak berhenti. Dia terus manggil-manggilin. Makin lama suaranya makin jelas, kayak makin deket. Sampai di pos 1 baru suara itu hilang. Udah nggak kedengeran lagi. Langsung duduk mereka tuh kan. Wah, Vivi masih nangis tuh. Johar kasih minum tuh. Tapi baru aja tenang sebentar nih. Tiba-tiba si Faiz teriak-teriak. Pocong, ya Allah pocong. Si Faiz kayak nunjuk-nunjuk ke depan, nyenter ke depan gini, nunjuk-nunjuk. Pocong, apa jatuh itu senter. Di situ mereka ngeliat sendiri. Pocong bro. Sat. Layang ke arah mereka sambil ketawa-ketawa. Nggak pakai aba-aba, mereka berempat langsung kabur. Nggak ada yang berani nengok tuh ke belakang. Pas lagi jalan cepat gitu, si Vivi sempet jatuh. Untung ditolong tuh sama Johar. Dia suruh tuh Vivi sama Roro buat lari duluan, biar cowok-cowok nih yang paling belakang. Roro sama Vivi terus tuh lari, sampai mereka ngeliat satu bangunan di antara pos 1 sama base camp. Di situ mereka berhenti dulu sebentar. Untungnya si pocong itu kayaknya udah nggak ngikutin, kayaknya. Dan suara ketawanya itu udah nggak ada lagi. Nah, di depan bangunan antara pos 1 sama base camp itu ada orang. Mereka samperin lah orang-orang itu kan, yang ternyata emang orang gitu, bukan setan. Sempat ngobrol basa-basi, tapi mereka nggak ceritain tuh kalau mereka habis ngeliat pocong. Selesai ngobrol sama orang-orang itu, lanjut lagi lah mereka turun. Tapi tetap aja sepanjang jalan turun ini, walaupun udah deket base camp, mereka masih ketakutan. Senter tuh diarahin ke segala arah. Berharap ya si Poci itu udah nggak ngikut lagi. Menurut gua ini lebih serem. Gimana ketika lu ngarahin senter ke sana kemari, dianya ada. Mending mah ke tanah aja. Oke lah, begitu sampai di base camp, mereka nggak mau lama-lama bro. Cuma duduk sebentar, abis itu mereka langsung ke parkiran, naik motor, pulang. Karena saking paniknya, Kalung itu lupa mau dititipin ke base camp. Dan sepanjang jalan pulang, Roro itu masih kepikiran sama kejadian yang barusan. Baru pertama kalinya dia naik gunung, ngalamin kejadian kayak gitu. Mereka sampai rumah itu sekitar jam 1:30 malam. Vivi anterin dulu nih si Roro sebelum akhirnya dia pulang ke rumahnya sendiri. Begitu masuk rumah, Roro langsung tuh cuci tangan, cuci muka, salaman sama orang tua. Habis itu dia masuk ke dalam kamar. Tapi baru aja dia rebahan nih sebentar. Kok tahu-tahu perutnya ngerasa mual banget. Akhirnya dia pergilah ke kamar mandi kan, mau muntah. Nah pas muntah itu itu kaget bukan main bro. Yang dia muntahin itu darah. Sambil panik dia buru-buru tuh tutup pintu kamar mandi. Karena tadi dia masuk dia nggak pakai nutup pintu. Dia tutup pintu kamar mandi takut orang tuanya lihat. Dia bersihin tuh darah. Tapi di sini anehnya, baru itu darah mau dibersihin lah, kok nggak ada. Bingung dia tuh. Padahal jelas-jelas tadi itu dia muntah darah banyak, tapi kok sekarang nggak ada. Apa jangan-jangan udah halu nih pikir dia gitu kan? Ya udahlah dia buru-buru tuh ambil wudhu, dia mau sholat. Dia mau tenangin pikiran. Habis sholat, dia tidur. Besok paginya Roro ngerasa udah biasa lagi. Perutnya udah gak mual lagi dan dia gak ada yang ngerasain aneh-aneh lagi. Tapi di sore harinya sekitar jam 5 sore,
si Roro lagi di kamar nih, lagi main HP, rebahan, sambil rebahan. Tiba-tiba dia ini kayak, bulu merinding tuh. Dan dia ngedenger ada yang manggil nama dia. Roro, Roro. Persis kayak di Gunung Kawi. Roro sebenarnya denger suara itu tapi dia coba tepis. Dia coba positive thinking, enggak. Ini pasti gue salah denger, ini perasaan gue aja. Gue yang terlalu ketakutan nih. Gak lama, kedengeran tuh suara azan maghrib. Allahu Akbar. Roro disuruh tuh sama orang tuanya buat sholat. Langsung sholat dia. Habis itu dia balik lagi rebahan, lanjut lagi tuh main HP. Nah, pas lagi asik-asiknya main HP. Jadi di kamarnya Roro itu ada jendelanya, jendela kaca. Nah, lagi asik main HP, tiba-tiba jendelanya ada yang ngetok. Nah, mulai tuh parno lagi dia. Ini siapa maghrib-maghrib ngetok jendela kan? Dia takut, tapi di sisi lain dia penasaran. Pikiran positifnya dia, mungkin ini anak kampung kali, anak tetangga nih ngajakin main. Tapi emang biasanya kayak gitu. Kalau teman-teman dia di kampung itu mau ngajak main, mau ajak keluar, biasanya dia ngetok jendela karena takut ketahuan orang tua, soalnya udah malam gitu kan. Ya udah, Roro buka tuh jendelanya, set. Kok nggak ada siapa-siapa? Dia celinguk tuh kan, set. Nggak ada. Dia tutup lagi tuh jendela kan, truk. Dia naik ke atas kasur, dia tarik selimut. Sampai akhirnya dia ketiduran. Nah, sekitar jam 10 malam, Roro ini kebangun. Dan pas bangun itu, suara itu datang lagi. Roro langsung bangkit dari kasur, dia mau keluar nih. Tapi baru dia mau pegang gagang pintu. Gak tahu kenapa dia kayak ada sesuatu di belakang nih. Dia pengen banget nengok. Dia nengok ke belakang akhirnya. Begini, set. Lo mau tahu apa yang dia lihat? Dalam kamar itu ada lemari. Di atas lemarinya itu ada pocong. Anehnya ini pocong persis yang dia lihat di Gunung Kawi. Kok sekarang ada di kamarnya? Dia duduk di atas lemari sambil ngeliatin ke arah Roro. Wah, di situ Roro langsung dia teriak, dia nutupin mukanya tuh, dia nggak mau lihat. Tapi sosok itu malah ketawa. Lama kemudian, Roro. Dari luar tuh, ibunya dia manggil-manggil. Langsung masuk ke kamar, langsung tuh, Roro kamu kenapa? Kamu habis mimpi buruk? Di situ Roro masih gemeteran tuh, dia sambil unjuk ke atas lemari kayak begini. Tapi pas ayah sama ibunya ngeliat ke atas lemari, ya itu udah gak ada siapa-siapa. Roro langsung nengok begini, bener, udah gak ada apa-apa. Pocongnya udah gak ada. Ibunya buru-buru tuh ngambil air minum di dapur. Kasih tuh minum, nih minum dulu, biar kamu tenang. Selesai minum, Roro cerita lah tuh kalau dia ngeliat pocong di atas lemari. Pocong yang sama kayak yang dia lihat di gunung. Setelah cerita semuanya, Roro bilang, ya Bu, pokoknya Roro mau tidur di ruang tamu aja lah. Roro mau tidur bareng sama kalian. Ya udahlah, awalnya orang tuanya Roro ini bingung. Ya anakmu kenapa lagi kan? Pulang-pulang dari gunung, ngeliat aneh-aneh. Tapi ya udahlah, ayo kita tidur bareng di ruang tamu. Roro ambil bantal, ambil selimut, pergilah nih ke ruang tamu. Sampai di ruang tamu, tidurlah kan. Tapi belum lama dia tidur, Roro ngerasa ada sesuatu. Dia ngerasa di bagian perutnya tuh berat banget, kayak sampai sesek. Sontak dia kebangun, dan pas matanya kebuka kayak gini, dia ngelihat itu pocong berdiri di atas perutnya. Di situ Roro langsung kayak mau teriak gak bisa. Dan dia juga gak bisa gerak sama sekali. Ibunya ada di sebelah, lagi tidur. Nah, Roro ini berusaha buat ngebangunin, tapi gak bisa. Sampai akhirnya dia terus coba gerak. Tangannya bisa tuh gerak sedikit. Dia, Bu, bangun Bu, bangun. Lama ibunya kebangun kan, tes. Ya kenapa Ro? Ngomongnya tuh lurus ke depan, gak nengok gini loh. Tapi lurus. Roro terus tuh kayak Bu. Sampai si ibu ini nengok. Dan barulah beliau lihat tuh kondisinya si Roro. Wah, langsung panik. Pak, bangun Pak, ini Roro kenapa? Ayahnya bangun ngelihat keadaan Roro kayak begitu. Wah Bu, ayah Bu, kita baca ayat kursi Bu. Karena beliau tahu ini gak bener nih.
Setelah selesai baca ayat kursi, sekarang Roro udah kelihatan agak lega. Di situ Roro langsung nangis tuh kan, ibunya nenangin aja, tenang Ro. Kenapa? Setelah udah agak tenangan, barulah si Roro ini cerita. Ayah sama ibunya dengerin tuh serius. Sampai ibunya tiba-tiba ngomong. Udah, kamu harus makan beras mentah dulu. Hah? Buat apa? Kata orang dulu, itu buat ngusir pocong. Ya udahlah, gak pakai banyak mikir, si Roro nurut aja. Ibunya langsung ambilin segenggam beras tuh, seret, buat si Roro makan. Wah, gua ngeri juga nih. Emang gak keselak ya makan beras mentah begitu? Ya udah dimakan tuh beras sama Roro akhirnya. Blek. Dan malam itu, si Roro akhirnya bisa tidur nyenyak. Gak ada gangguan lagi. Besok paginya, ayahnya si Roro ini langsung nanya. Tapi kali ini nanya detail. Coba jelasin, bener-bener jelasin dari awal. Kenapa kok kamu bisa digangguin sama pocong? Jelasin tuh semuanya dari pas awal naik gunung. Sampai dia dipanggil-panggil sama suara aneh. Terus dikejar-kejar pas turun. Dan sampai pulang ke rumah pun, teror itu masih berlanjut. Ayahnya diam tuh sebentar tuh kan, kayak mikir solusi gitu. Sampai akhirnya dia bilang, wah kita harus cari orang yang ngerti nih. Singkat cerita, sekitar jam 3 sore, ayahnya Roro datang bareng nih sama satu laki-laki tua. Nggak tahu siapa, entah mungkin ustadznya kali. Duduk tuh di ruang tamu. Nah si orang tua ini nggak pakai basa-basi, langsung nembak si Roro kayak begini. Kamu nemuin apa di gunung? Roro mikir sebentar tuh, nemuin apa ya? Kalung. Buru-buru dia ambil tuh dari dalam tas. Dia kasih ke si orang pinter ini lah bisa dibilang. Orang pinter ini ambil kalungnya, diliatin tuh kalungan. Terus dia bilang, ini jebakan. Jebakan? Kalung ini dipakai untuk pesugihan. Pocong ini ditugaskan untuk membunuh orang yang menemukan kalung ini. Untuk tumbal. Hah? Terus gimana cara nyelamatin anak saya? Kalung ini harus dimusnahkan. Tenang, saya yang urus. Mereka pergi tuh ke belakang rumah. Orang pinter itu mulai kayak mau ngelakuin sebuah ritual gitu ya. Si orang tuanya Roro sama Roro disuruh berdiri tuh di belakang. Mulai tuh baca doa. Abis itu dia lempar kalung itu jauh-jauh tuh. Bas! Nah pas kalung itu jatuh ke tanah. Tus! Itu asap pekat warna hitam keluar. Makin lama asap itu makin besar, berubah jadi pocong. Pocong yang sama kayak yang Roro lihat, yang neror si Roro. Roro langsung nempel tuh orang tuanya. Tapi orang pinter ini kayaknya paham. Dia nggak mundur, dia angkat tangannya, dia baca doa keras-keras. Sampai si pocong itu mungkin kalah, nggak bisa gerak sampai dia hilang. Di situ Roro masih ketakutan. Baliklah nih mereka ke ruang tamu. Orang pinter itu senyum dong begini, bilang, sudah, insya Allah sudah nggak bakal diganggu lagi. Kalau begitu ya udah alhamdulillah lega nih. Ya semuanya pada lega. Lalu Pak orang tuanya Roro kasih nih si orang pinter ini duit terima kasih lah. Dan setelah itu alhamdulillahnya hidup Roro kembali normal. Gak ada suara manggil-manggil nama dia lagi. Gak ada lagi ketokan jendela. Dan yang paling penting gak ada pocong. Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya si Roro diteror sama pocong Gunung Kawi. Jadi pesan moralnya adalah jangan kalian mengambil barang-barang, apalagi barang-barang yang mencolok kayak begitu, kayak perhiasan atau apa. Ketemu di gunung, jangan sampai diambil kalau nggak mau kayak Roro. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.